Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tombak Nusantara. Rahayu. Rahayu. Malam hari ini ada saya. Ada masalah. Ya. Yang harus dipecahkan. Nah. Ini konsep seperti primitif zaman kita setahun yang lalu. Jadi lebih enjoy aja kan. Ngopi ini lebih enjoy. Ya, kita masih di konten ngobrol pusaka Indonesia. Ya. Biasa ada suhu kita, Gus Lanangi, ada Cak Saripan, ada Bung Doni, dan ada saya sendiri yang Anda tahu siapa saya. Malam hari ini Cak Pai absen sedikit. Ya, karena dia sedang sibuk. Ya. Dan seperti biasa, kita di Ngobrol Pusaka Indonesia akan mengulas tentang apa tadi ya? Pusaka yang ada di depan kita seperti biasa. Nah, ini ada dua pusaka bawaan dari Suhuni, dan ada dua pusaka juga bawaan dari Bung Doni, seperti itu. Oke, Mas. Malam hari ini bukan pusaka kita ya yang bukan pusaka kita, tapi ini pusaka Indonesia. Pusaka dari Indonesia. Jadi seluruh orang Indonesia ini wajib untuk merawatnya, ya toh. Oke. Ini kira-kira mau dibahas dapurnya, reciannya dulu sekaligus materialnya sebagai perbandingan atau gimana? Karena ini tadi saya lihat ada dua sesi pusaka, yaitu pusaka yang tangguhnya tua tapi nggak mojo. Jadi selama ini kan orang-orang bilang tua itu Mataram, mojo. Ini ada yang tua tapi bukan mojo, dan ada yang Kamardikan. Bagaimana kita bisa menyikapi mana Kamardikan, mana yang tua? Monggo langsung dibuka, mana yang tua? Langsung dibuka. Monggo, yang mana? Pilih yang mana dulu? Alvin kalau mau gabung silakan. Sing muda apa sing tua? Yang tua dulu. Monggo dengan atur. Monggo kan. Monggo. Oh, ini bisa kita jelaskan dulu. Dijelaskan dulu atau? Monggo dijelaskan aja. Sekaligus langsung. Sat. Loh. Sing biasanya nang. Tebel banget ya, modelnya kayak Brojo Kuno. Hampir ke Brojo. Iya. Ini untuk jenis dapur masuknya jalak nguri. Jalak nguri. Dengan ricikan gandhi polos, dikelalis, pijetan, serta gerendeng dan odo atau yang biasa disebut dengan gerigil lembu, gerigil sapi, gerigil wedus. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk tangguhnya ini tangguh Megeti. Nah, Megeti ya, dulur mungkin ada yang belum paham Megeti itu apa. Megeti itu sebenarnya bukan empu ya. Bukan empu Megeti, bukan. Tapi era Megeti. Lebih tepatnya lokasinya? Lokasinya di Magetan. Jadi hampir mirip antara Magetan dan Megeti, itu gampang. Gini. Betul. Dan itu sempat ada apa ya namanya, pembahasan sengit. Soalnya ada juga empu yang namanya itu empu Megeti. Memang sudah ada empu Megeti. Memang sudah ada empu Megeti. Dan pembuat keris Megeti sendiri, dan itu belum pasti juga pembuatnya itu turun temurun atau memang orang lain namanya bukan Megeti. Maksudnya gimana ya? Orang yang dibilang Megeti tadi atau orang lain yang ada di era Megeti? Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau soal Megeti sendiri berarti ada ciri-cirinya dong. Kok sampai kita bisa bilang Megeti? Iya, ada ciri-cirinya. Kira-kira apa? Khususnya itu ada di gerendeng sama yang pasti peksi. Ya, peksinya ini paling mencolok. Jadi kayak ada keketan. Yang namanya pentol korek. Jadi ada namanya peksi, pentol korek, sama genengan. Kalau genengannya bentuk seperti apa? Genengannya bentuknya seperti ini. Ini lebih kayak angka 3 ya. Tapi dia menjungkul ke atas begini. Ya, kebalik. W, kayak W. Iya, kayak W. Lalu berikutnya? Terus ada ini namanya pancing iwak. Kail pancing. Iya, seperti kail ya. Nyekik. Kalau bahasa itu nyekik. Apa ya kalau mau? Untuk pamornya masuk, ini saya masih
Kok wagu. Dari dulu memang belum pernah saya warangi. Kira-kira tuh Untuk sekarang ini pamornya ini Segoro Wedi. Segoro Wedi. Ini ada tundung musuhnya. Segoro Wedi. Nah, tundung musuh itu seperti apa? ini Tundung musuh itu pamor lancip gitu. ya Oh, mama. tundung musuh. Biasanya ada yang untuk panah, Intinya kayak panah. Ya, ya. untuk panah. Jadi dia modelnya kayak adek, terus nggak panah. Kayak gini nih gambarnya. Pokoknya ciri khasnya itu besinya halus, seperti yang saya jelaskan beberapa waktu lalu ya. Besinya halus seperti keris era Sedayu. Sedayu. Jadi kalau belum pernah megang era Sedayu, emang agak susah sih untuk mengenalinya ya. Sama, saya juga udah pernah membandingkan karakter besinya itu sama, cuma dari material jelas beda. Dari Kalau segi material ini dalam arti materi ini sama aja, beda di garapnya. beda di garapnya, Beda di garapnya. beda di garapnya. Jadi tempaannya ini lebih rapat sehingga sehalus ini. Dan ada alasan lain nggak? Kok kenapa kok kelihatannya kok kayak gagah gitu? Dan hampir sama kayak tuban. Hampir sama kayak tuban. Ya nggak mesti juga sih, kadang-kadang tuban ya ada yang biasa aja. Dan biasa aja. Cuman kenapa kalau rata-rata keris megeti itu memang kesannya tuh gagah-gagah, besar. Ya nggak besar juga, ada yang biasa sih. Cuman tetap kesannya tuh gagah gitu. Ini kan jalak ya, Ini maksudnya jalan. jalak. Tapi ini termasuk nggak? Godong pohong ini termasuk nggak? Karena biasanya kalau jalak itu kan urus lencir gitu. Masuk nggak kira-kira? Kok nggak masuk? Kayaknya nggak masuk ya. Nggak masuk. Tapi mungkin kayak gini mungkin jenis garapnya ya. Ya, Kayak ada ngelengkuknya sedikit, pokoknya lebar gitu, yang lebar, ngombo. ngombo. Karena biasanya kalau jalak yang saya tahu kan, apalagi yang Mataram, loncur-loncur gitu kan. Dan memang ini salah satu keris yang sangat tajam dan bisa dibandingkan atau disamakan dengan keris Brojogunung Nah, karena bentuknya itu sama persis. betul banget. Ya tahu sendiri keris Brojogunung kan gunanya untuk apa? Nah, ya, betul-betul. Itu sampai kalau Untuk menembus baja baja. Ini juga atau sering kan, tameng musuh. kaleng-kaleng gitu kering, Iya, trak-trak seperti yang kemarin- dulu pernah ya. Dulu pernah. Itu jenis-jenis Brojogunung. Jadi memang kerisnya ini benar-benar tidak mudah bengkok ataupun patah. Seperti itu. Jadi memang dari segi ketebalan, tempanya, serta jenis bahan yang diambil itu nggak sembarangan. Ya untuk lebih detailnya lagi silahkan dilihat di video berikut ini. Itu loh videonya. Jadi keris Megeti kondisinya bisa dilihat dari pleksi yang kayak pion ini, atau apa korek tadi, Mentol korek. Kalau korek. mentol korek, lalu dari genengan. Dengan Dan ini kok beda ini ganjanya kok, kamarnya kayak gini, kayak kendit. Ganjanya kayak Ya, kendit ini. itu pamornya Mas Kumambang. Oh, namanya Mas Kumambang. Ya, pamor gonjo kes Mas Kumambang. Biasanya memang pamor Mas Kumambang itu ada di gonjo sih, kebanyakan. Jadi ada banyak ya, ada Mas Kumambang, kendit, Kendit, sama yang terus kayak Udan Mas itu Lumber lumber. bisa. Banyak ada juga yang keleng ya. Itu memang ada maksud-maksud tertentu kenapa gonjo ditambahin pamor. Ada maksud-maksud tertentu. Jadi memang beda dengan pamor yang ada di sini. Biasanya kalau ada juga kan kadang keris sepuh, gonjonya itu keleng. Sampai orang-orang tuh menilainya tuh susah. Mengiranya apa itu gonjo susu. Padahal, Ada, memang. padahal Itu memang asli ada. Apa Itu namanya itu saya lupa itu. Gonjo yang hitam keleng gitu. Jadi antara ini berpamor, ini keleng. Iya. Tahu.
Nah itu kalau orang zaman dulu itu tuh buat nginengkerne atau menyembunyikan, menyembunyikan isinya. Dari ini. Karena waktu dilihat dari atas ini hitam. Hitam, wah kesannya jelek nggak ada pamornya. Jadi warangka itu dulur, warangka kan kelihatan dari atas itu ya kan, itu cuma hitam aja. Kalau orang dulu gitu, memang rata-rata keris yang gonjongnya hitam itu rata-rata bilahnya itu sangat istimewa. Biasanya. Pamor-pamor pendaringan kebak biasanya. Penuh full. Bener. Ada satu itu botol dari jenengan. Iya. Yang di rumah itu kan hitam aja. Itu yang pernah saya pegang beberapa kali mas itu. Keris yang gonjongnya hitam, atasnya full pamor pasti. Gitu pasti ya. full pamor. Pasti full pamor. Atau ada pamor tersembunyi di situ lah intinya. Pamor yang istimewa lah. Kayak pendaringan kebak, pamor pendaringan kebak kan tergolong pamor yang langka. Yang full itu. Ini warangkanya juga masih original ini. Ini Timo ini. Wayu Timo. Timo ya. Kalau sejarah saya dapetin keris ini keris ini dulu punya kolektor dan itu menjadi apa ya sikapan dia kalau menghadir lelangan itu selalu dibawa-bawa. Ini yang jadi andalannya. Menjadi andalan keris yang spesial, istimewa buat dia. Istimewa sekali. Dan entah kenapa bisa turun dengan itu karena ini. Karena jodoh sama saya. Bukan, warangkanya kan Timo. Timo ini ada pamornya loh. Wahyu Timurun. Sama enggak? Sakarmu. Oke, berikutnya ini ada perbandingan keris yang lain mungkin. Oke, apa itu? Yang jenengan pegang atau Mas Doni mungkin mau menunjukkan. Nah, berikutnya langsung. Perbandingan. Antara keris satu dengan yang lain ada sedikit tangguh mungkin. Keris gagah lho itu sekarang mana lho? Caburu. Sekarang mana? Caburu. Takon nih. Ini kalau kita ngomongin tangguh, ini tangguh STW ya. Tangguh STW. Anggap aja kamardikan ya. Anggap kamardikan ya. Kamardikan ya. Ini pamornya udan Mas Tikbang dengan dapur Luk 7. Namanya keris Carup. Carup. Iki lho tangannya. Kok dibilang kamardikan? Itu apakah nggak ada kamardikan seperti kamardikan empu ini? Ya, biasanya kalau emang seperti itu memang ada spesifikasinya ya. Dari seorang empunya sendiri ada sertifikat. Itu kalau mungkin kalau di sini nilainya empu-empu yang ternama lah. Kalau di era sekarang itu dibikin kayak sertifikat. Kalau ini keris ini ori buatan dia. Oh gitu. Jadi keris pesanan bisa. Untuk ciri-ciri mungkin kita bisa pelajari di situ ya. Antara empu satu dan empu yang lain. Ya, jadi kalau kita untuk memastikan, ini buatan empu ini kita tidak bisa. Soalnya empu itu tersembunyi. Kita tidak tahu ini keris buatan empu yang mana. Empu ya? Dari daerah mana kita tidak tahu. Jadi memang ini benar ya, rumor yang beredar itu empu ini membikinkan sebuah keris itu bukan sembarangan. Maksudnya enggak. Bukan kayak gini, saya bikin nasi goreng banyak nanti dijual, bukan? Bukan bikin gelas banyak terus dijual, bukan. Jadi memang ada yang pesan dulu, atau ada yang menyuruh dulu, baru membuatkan. Dan cara membuatkannya pun ini bisa dari sebuah yang namanya cenderung ke orangnya dulu. Istilahnya dengan ini kerjaannya apa, ya kan? Terus kira-kira untuk apa dan lain-lain. Ya. Gitu. Dan ini termasuk keris Carup, di mana ini dibikin di era-era kemerdekaan atau kamardikan, betul. Dengan relief yang istimewa banget itu. Ini reliefnya yang bawain Raja Gundolo. Pamornya ini ada pamor Raja Gundolo. Hujan Mas Tiban. Kenapa kok sampai dibilang Tiban? Tiban itu sesuatu yang tidak direkam. Ya.
Jadi pamor yang syukur nempa dan terciptalah pamor bulat-bulat, akhirnya dinamakan tiban. Karena pamor yang tidak terencana atau yang tidak direncanakan. Kalau yang teriman itu apa bisa dibilang tiban? Kalau teriman itu termasuk pamor rekannya. Masuk rekan, berarti Masuk memang rekan. hanya dibawa di sosorannya aja ya. Karena kalau pamor teriman itu memang pamor itu dibuat karena ada tujuan tertentu. Kalau pamor teriman itu. Pamor teriman ya. Pamor Dan itu mesti memang udan Mas ya. Nggak harus sih. Nggak harus. Apa Nggak aja? harus. Semua bisa. Semuanya Biasanya bisa. kalau yang pamor, saya punya yang ori, maksudnya pamor teriman yang asli itu seperti apa sih? Dia itu separuh hitam, separuh putih. Atau kalau enggak sini pamor, ya sampai setengah ini tadi. Ya. Bukan dari sini. Kalau di sini masih itu enggak semi. Kalau Ya, separuh ini. kalau satu yang bawahnya aja di sebelah gandhi. Nah kalau setengah itu setengah sini pamor ya. Ya, Setengah ini hitam. hitam atau keleng. Atau keleng tanpa pamor. Apa pamor? Itu bisa disebut teriman. Itu bisa disebut Bisa teriman. disebut teriman. Tapi kalau ngomongin teriman yang asli itu seperti apa? Semuanya asli sih. Cuman yang menurut saya yang paling istimewa itu ketika kita menemukan pamor teriman yang hitam putih. Yang hitam putih. Jadi Jadi satu bilah tadi ada hitam kan? iya, tapi tembus kanan kiri loh. Tapi tembus ke kiri. Iya, Ya. separuh sini putih, Iya. separuh sini hitam. Ya, bukan selewah ya. Bukan selewah. Kalau selewah kanan kiri. Oke. Ya. Itu saya pernah punya naga itu waktu di Warangi. Waktu di Warangi itu seperti ini. Ini kondisinya dia tuh pos putah. Pos putah, cuman di sini tuh ada hitam. Mutus, kata dia. Pos putahnya mutus di sini, ada lagi. Dan itu bola-balik. Itu bisa dibilang gendit atau gimana? Karena bukan pamor yang ngendit, tapi bilahnya yang ngendit. Pamornya putus. Pamornya putus. Ya. Dan kebetulan itu sudah dinar sama Bos Pendi. Tolong salam buat Bos Pendi. Ya kalau seperti itu dibilang kendit, menurut saya bukan ya. Nah, Bukan. Memang kalau kendit itu memang dia kendit itu termasuk pamor. pamor yang ngendit Pamor. ya. Pamor yang ngendit. Srit gitu ya. Bolak balik. Betul. Tembus kanan kiri. Tapi memang saya rasa itu unik ya, karena Iya, pamornya putus. Mm-mm. Putus pamornya. Bagus. Nah ini antara Kamardikan sama yang sudah sepuh Pak Gerti ini. Ini anggap aja eranya 16, abad 16 ya. Iya, era pembuatan megeti itu di era abad 16. Abad 16 dan ini abad 19 ke atas. Ya, Berarti selisih 300 tahun. Kira-kira dari segi kekuatan, bisa nggak dibandingkan antara ini dan itu? dari segi kekuatan. Ya kalau kita ngelihat fisiknya ini jelas lebih kuat itu. Jelas lebih kuat ini. Padahal ini 300 tahun yang lalu. Padahal ini lebih tua dari ini dan fisiknya masih utuh, Iya. masih sangat bagus. Kalau sampai sekarang ini 400 tahun ini sudah umurnya. Karena apa? Belum lagi keistimewaan keris megeti itu sendiri, ada cerita khususnya, Cerita khusus. yang berkaitan dengan perangnya Surakarta, perangnya kerajaan Surakarta Ya. dan kerajaan Magetan. Cuman untuk info valisnya di Magetan itu kerajaan apa saya belum tahu ya, Ya. belum menggali info lebih dalam lagi. Mungkin bisa dibilang Keraton Kamulian. Bisa jadi. Soalnya info yang saya dapat, keris ini dibuat emang untuk memerangi. Jadi kondisinya ini sebuah keris ini ya, keris istimewanya dibilang senjata andalan. Keris ini senjata andalannya orang Magetan. Senjata andalannya orang Magetan. Senjata andalannya orang Magetan. Kayak gini gitu. Senjata andalan orang Magetan bisa kita pegang hari ini gitu. Saya nggak kepingin. Ya apa? Enak loh sih budaya itu nang ade. Wah, masuk tenan nih. Benar-benar halus ya, tapi itu juga dibilang halus bisa kan? Oh enggak, jauh. Jauh ya? Jauh. Memang halus banget ini. Halus banget. Kayak digosok. Kayak digosok. Tapi Kayak kalau digosok. digosok nggak mungkin karena pamornya utuh. Harusnya mendelep kalau kena gosok. Kalau digerenda pasti ngapas. Pasti ngapas. Ngapas. Bisa caranya ngilangin gerendanya di kimia. Tambah hilang pintu. Wah, tambah pamor. hilang, tambah hancur. Jelas kelihatan Hati-hati jelas. kalau si kimia ini ya lah tutupinya men.
wis akeh wong pinter gegoro tombak Nusantara. Dadi wis leren ono mojo wong. Nah, go. Oke, Mas Doni. Oke, langsung ke Mas Doni, langsung. Ini Itu ada 2 pusaka ini yang ada 2 pusaka yang dibawa sama Mas Doni. Ya, sudah belajar di Tembuati Cafe pasti dia sudah tahu ini keris apa. Bok. Iki nyenyak lah ngomong ini. Keris apik. Dia jadi seneng kan jadi sing sik melatih ini seneng. Orang melatih cukul di tangan sampe dia. kamu coba. Kamu tak melatih ono iku nang itu. Oh iya, dipangan. Tukang mangan. Makanya entek terus kan kumangku kan. Salah. Betul. Ya jomblo halo. Halo Bu. Kain. Oke, diterangkan. Buat Ya ini kerisnya dengan dapur Luk 1. Luk 1. Oke. Nama kerisnya itu Brojol. Nah, tak luruskan biar Mas Doni biar belajar, tutur juga yang setara Mas Doni belajar. Sebenarnya gini, ini dengan rincian Luk 1. Nah, rincian itu ciri-ciri. Dapur itu nama. Jadi rincian Luk 1 dengan dapur Jorol. Jorol. Apa sebenarnya? Ruwet. Kak. Oh ya sih, keliru. Kak. Jorol. Kak. Berjol. Kak salah. Projiol. Iya, karena Akibiate yo. kok tadi pasak Las. Brojol dengan pamor yang sudah tidak dipungkiri, sudah jelas ini pamornya ya gitu. Ular lulut ya. Melatih tumpuk. Oh, melatih tumpuk. Oh, wis pinter kan Lur Anda. Nah, iya gini sinalnya gini. Diompoli ngene kan. Kok bisa dibilang melatih tumpuk kan? Ya dari segi ininya. Bentuk bulat-bulat Iya. gitu ya. Karena bentuk bulat ini nggak cuma melatih tumpuk kan. Ada namanya bentuk sekodo. Ada yang namanya melatih rinonce. Ada lagi bentuk bulat-bulat tapi agak 8. Itu kupu tarung. Atau lagi melati senebar gitu. Melati senebar. Ini macam-macam jenis ini, dan kalau memang digandeng-gandeng kayak ngenten itu biasanya memang disebut melati tumpuk. Betul-betul pengen tahu ini, tak tutui tangan itu. Untuk eranya sendiri mungkin Untuk estimasi tangguhnya namanya apa ini? Tangguhnya Kamardikan. kalau dilihat dari segi bahan, lalu corak, pandangan sama kodam yang beredar, Ngapain ono kodam? Ono koramil. ya ayo ben wong seneng ngono lho sing doyan gaib. Oh iya bisa. Lur tak rewangi lho. Kodam yang beredar di sekitar kita ini memang bisa dilihat dari segi kamardikan, karena dari segi garap juga kondisinya. Karena kamardikan sendiri ini ada yang namanya pencocokan dana. Jadi di kamardikan jangan bilang kamardikan baru, enggak. Kamardikan ini ada dari yang kualitas paling rendah sampai yang langitan. Sampai yang langitan. Dan langitan ini harganya ngalah-ngalahin sing sepuh-sepuh kan. Malahan. Saat itu ini ada miliknya ini pendiri Jantung Raji, keris sampai seharga 3M. Warangkanya bagus, kerisnya bagus, wis top tenan. Keris itu nogo ambil singo dari siji. Singo ini singo putih, binatang dari emas putih. Dan naganya juga dari emas. Istimewa sekali. Jadi kalau jenengan kepengin koleksi, ya kan, nggak perlu koleksi yang tua atau yang muda. Yang penting di hati ini melekat sama di dompet. Berarti ono loro, iki sampai iki. Jadi hati cocok, dompet gak cocok mikir. Hati cocok, dompet cocok, panggang mikir. Iya. Panggang mikir, cicilan bisa akeh lah. Nah, Itu, ya. Dulu yang ingin mencintai lestarikan budaya ini, iki, dan pikir 3M, batin, meriksa, sampai mikir, 3M. Oke, kalau sampean paham soal melati tumpuk, kira-kira
apa harapan sampean kok sampai kepingin melatih tumpuk? Atau hanya sekedar koleksi aja waktu itu, nggak sampai ke arah filosofinya? Atau gimana? Kalau waktu itu masih itu sekedar koleksi aja. Sekedar koleksi aja. Dan ini berbeda sama yang naga ya, yang sampean tunjukkan di live kemarin ya, itu kan sebuah warisan ya. Kalau ini milik jenengan piyambak. Milik sendiri. Ini milik sendiri lur. Mas Doni ini masih muda sekali. Seumuran saya dia. Saya masih 21, ini juga sama. Keren Mas. Tapi hebatnya Mas Doni ini gini Mas. Kemarin waktu live kan sudah menjabarkan naganya ya. Iya. Kita bahas brojol. Tenang, minggu depan saya punya brojol. Oh. Jenenge cangkem satrio ya. Langsung. Ini kan niku, cangkem satrio. Sarip ini kalah. Salah. Kena sarut situ aja nih beto. Iya, gue ditawarin masih brojol lah, mikir jadi itu. Aduh. Angel. Tapi itu kita patut menghargai apa semangatnya dia untuk menguri-uri budaya. Ini ki nguri-nguri budaya aranane. Ngeret budaya. Nah, nyeker-nyeker itu. Dan memang semua ini butuhnya namanya ketekunan dan pekerjaan. Benar banget itu, Lur. Karena kita nggak bisa ini Beli ini nggak bekerja. Nah, nggak bisa. Apalagi tarikan alam. Orang yang bilang tarikan alam, betul mana ujung-ujungnya panggaan bakul. Ya, ini gak usah ngil-ngil Mas. Ya bagi yang merasa tarikan alam silakan bawa ke sini tak mahari 100. Beres. Kan gak kulaan awakmu. Tak Bener kan? Ini ya, deal ya. Enak loh 100 sih gue kan. Daripada tak mahari 5.000. Iya. Ayo. Bukan kita nggak percaya, tapi nggak pada saatnya lah. Kalau memang jenengan narik, buat jenengan piyambak mawon. Nggak perlu dijual dengan embel-embel iki tarikan toko gini, bakal dadi ngene. Wis pengen dhewe nek sesuke ngono lho. Tak perlu pakai nopo. Beres to. Musuhnya tarikan langit. Ah, malah mendingan ngono aku teko langit. Ceblok macet dasi Merokok semua. Ngerokok semua. ngerokok dompet gereng ya. Ngerokok dompet. Ah, ono ngerokok bojone ya. Ini kok diluk. ACC ta iki. Curhat iki aku berarti. Halo Mas, waduh iki. Ono situ kasih ya sini. Oh, situ guys, tapi kita lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi di channel Tombak Nusantara. Tentunya di Radio Santet. Kudu. Bukan. Ngobrol Pusaka Indonesia. Oke, ngobrol pusaka Indonesia. Pakai suara. Dedeng. Oke, ini ada pesan satu lagi. Mbok, sebelum dikokon dibuka itu. Tapi biasanya ini enggak. Ngutake. Oke. Terus ono cahaya ini. Menurut. Ah, ngutake. Oke, masih. Nah, iki jelas iki. Luk itu gagah ngene iki jelas. Ya wis lebih itu. Oh sing iki sih. Iki tak lebih itu. Iya, salah ukuran deh ukuran. Lu 11. Oke. Kok tambah pinter sampean. Biru ta. Iya, 11 ya benar. Oke, masih. Di Jabarna. Rincian dulu, monggo. Di Jabarna. Ya ini rincian keris dengan lu 5. Lu 5. Lu 5. Kan dia aku Mas. Lu tahu 5. Lu 5, kudu 11. Sampai. 5. Bener wong iku mau lu ngomong 5. Oh iya 5. Ya. Ya bener sampean bener ya. Oke, sopo? Hah? Potong. Oh, oke. Oke, lu 5. Untuk dapurnya sendiri ini masuk
ke Pandawa Kolowijan. Pandawa Kolowijan. Jadi, kok sampai dibilang Kolowijan itu karena pakem nggak masuk. Tuh kan kotamku, percaya kotamku kan. Ayo, kamu nggak boleh kamera di sini. Ya sana kantor orang, bagus, pinter. Sip. Nah, kok sampai dibilang Kolowijan karena ini nggak masuk ke buku pakem. Buku pakem. Kalau di pakemnya biasanya itu dengan rincian kayak gini, ini ada gande. Kalau ini maksudnya lugas ya. Lugas. Ya, Kalau lugas ini malah kebanyakan ke Pandawa Pulanggeni. bisa ke Pulanggeni. Ke Pulanggeni ya. Kalau Jinarita itu ada Kembang Kacangnya. Kalau Dolok ada Sokoannya. Sing diarani lugas niku napa? Lugas niku jejeg. Cocok. Kenceng. Kencang. Iki lho takangane iki atau tulisnya. Nah, kencengnya aku mau dorong ngono dia mau lugas dan ini sakjane ana becetane tapi berhubung wis lugas jadi gak mau becetan. Iya, nggak masuk becetan. Ada yang lugas becetan tuh ada. Tapi kok banget jeblong ngono. Biasanya berhubung ini gak terlalu jeblong karena sudah kemasukan lugas. Jadi ya polos itu bisa dibilang Pulanggeni berhubung ini ada yang namanya lah itu menggunakan lugas tanpa Pak karena kan harusnya memang nyondong ini harusnya kan kecil tapi ditambahi di sini. Nah berhubung ini ada kenengan di ganjanya jadi diidentifikasikan sebuah pakem Kolowijan seperti itu. Kira-kira apa jauh yang lu 5 itu? Lu 5 itu banyak ya. Pulanggeni, Pandawa Jinarita, Pandawa Lare. Pandawa sendiri itu jenisnya ada 4 loh. 4 apa aja kira-kira? Sudah tak sebutkan tadi. Ya, Pandawa Lare, Pandawa Jinarita. Terus enten melih niku Pandawa napa? Pandawa Tesaris. Arepmu. Ono siji meneh kok. Apa ya jenenge? Pulanggeni tempat Pandawa. Pulanggeni masuk Pandawa. Terus yang lain Kebu. Kebu ada yang 5. Kebu apa jenenge ya? Aduh lupa saya. Dengan itu. Ini ada 4 versi ya dari Pandawa sini. Lebih dari 4. Lebih dari 4 ya. Karena menurut saya 5 sama Pulanggeni. 5 sama Pulanggeni. Jadi cuma saya yang 2 itu lupa. Bentuknya lupa saya. Mungkin ada yang tahu silakan di kolom deskripsi atau di kolom komentar dicatatkan sebelum saya taruh di kolom deskripsi. Atau mungkin nanti disebutkan di honorable mention. Bisa sih? Jadi itu. Enggak gitu. Udah aku sih ngedit. Oke lah. Jadi tak gua aja itu buat tambah. Ngapain? Untuk yang mau pesan seperti ini silakan pesan dicairkan. Oke, silakan pesan di saya langsung di 081xxxx.com. Kok tembusnya Hunter X Hamster? Untuk pamornya nih, Mas Don. Pamornya Mas Doni. Untuk pamornya sendiri ini masuk ke Banyumili. Wah, ini sih dikulai wong-wong. Banyumili itu simbolnya apa, Mas? Filosofi dari Banyumili sendiri. Banyumili. Aku ngerti filosofinya, tapi rada tahu. Kalau menurut sampean? Sampean bayangin aja air itu seperti apa? Bening ya? Ngono. Ini filosofi air mineral loh ya tadi. Oke, sudah disebut. Jangan coba penasaran mau. Dari gunung. Disebut.
Nggak Mengalir. tahu. Filosofi air mineral mereka nggak tahu. Oke, bagi yang ingin tahu silakan langsung Hubungi 081. dikasih jawabannya dengan hashtag Ceplek. #Ciplek. Nanti akan mendapatkan hadiah dari kami 1 juta dipotong pajak 1,5 juta. Mau bayar lah mau. Ayo, ada ya apa? Dan kita juga bikin ini ya, door prize ya, betul-betul di akhir bulan ini. Saya akan memberikan 200.000 per orang untuk 7 orang. Monggo kalau Gus mau ikut silakan, boleh. Kita akan berikan door prize 200.000 per orang, 7 orang untuk 7 orang. Silakan registrasi di nomor saya, di rekening saya membayar 250.000. Nanti saya akan memberikan door prize 200.000 untuk orang yang terpilih. Oke, filosofi dari Banyu Mili sendiri masih Air yang mengalir. Air yang mengalir. Jadi air yang mengalir itu pasti punya wadah. Pasti. Nggak ada air mengalir tanpa wadah, nggak ada. Gak usah bahas iku, Cak. Tapi orang wadah sih nggak tahu tinggal liane. Nggo aliran banyu tok ae. Sakno asine aku yo. Saya kira wong loro lho Cak iki. Wadane dhewe kan ono nggone liyane ya ku yo. Gak nggo. Iki dadi wong loro iki. Loro kan gak trimo demite kan ngandani. Itu rame-rame. Kan demitku gak trimo. Tamu gak trimo. Demitku gak trimo ki mau. Kira-kira tamu ke YouTube lho. Salah. Demitku gak trimo sing. Bahaya. Air itu sebuah yang namanya sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Jadi miline banyu kuwi berarti miline uripe jenengan. Jadi jangan kepaten ke rezekian. Rezekian itu uang, jangan. Rezeki itu nggak cuma uang, ya kan? Jodoh sing ayu, sing kewedok iku ayu, pinter, sugih, nurut, dibodohi kuat. Gimana jos? Amin ya jos. Kuwi yo miline banyu, miline uripmu. Sip. Ya. Jadi nggak cuma uang aja. Rezeki itu banyak jenisnya. Ada lagi yang dibilang permasalahan, itu juga rezeki. Kalau masalah sampean mampet nang kono ya berarti gak milih masalahnya. Uripe sampean gak milih. Kalau masalah datang lalu hilang begitu aja, itu jenenge milih. Kuwi rezeki. Ya, doa-doa yang dipancarkan di dalam. Senggol ya. Demitnya gak keterima kok. Iya. Tuh kakak terima kan. Ngapain tuh Setelah menengok, akhirnya wis. Asine tak tekan nang kono. Jadi saya tambahkan ya, doa-doa yang diberikan sang empu pada simbol pamor Banyu Mili itu supaya pemiliknya itu bisa menjadi air yang mengalir. Jadi lancar sak sembarangi. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Karena air itu bisa mencari jalannya sendiri. Karena air bisa mencari jalannya sendiri. Bisa membuat jalan sendiri. Bisa membersihkan jalan. Iso Mas, Pak. Bisa. Nggih, telan. Iya. Tolong. Nyeret omahe iso. Tolong aspal no, Mas. Selalu ada jalan. Itu Selalu ada jalan. filosofi yang baik untuk kehidupan ini. Oke, sekali. Ya kan? Untuk kematian nggak baik. Selalu ada jalan menuju akhirat. Salah perkara. Moro ae. Wis kaya kan ngono iki. Ngapain? Enggak perkara. Oke. Nah, kalau dari filosofi Banyu Mili jenengan sudah paham. Sekarang paham. Kalau yang kemarin-kemarin waktu dapat ini Masih belum paham. Jadi hanya sekedar memiliki ya. Cocok. Kalau sudah ada filosofi berarti kan ada doa yang terpancar. Istilahnya jenengan kalau rezeki marang ngono maturkan doa. Ya Allah. Terus ya Allah. Ya Allah. Masuk delok sing liyane mau ya ngono ya ya Allah. Delok apa modele keris ya ya Allah ngono. Mangga ora apa-apa. Ya Allah, ya terus ya Allah. Soalnya apa kok tak bayangkan ke seperti itu nggak harus uang. Nek duit mili gak enak. Kayak juga iku enake kertas sampe ngono. Pakai kertas mili gak enak. Ya kayak enak ya. Itu numpuk. Jadi kamu lagi oleh seket di banyu ya. Iya, di banyu.
Ya wah jadi mana? Lu kan Oh ya gak terima mas. Kodamku gak terima. Cakok aku. donat. Nol. Kosong. Asline pas EV-nya ada ngono ya. Takon aku, kopi rokok. Yo deh. Tak kaweno. Daripada capek ya. Cukup naik duit. Kita tidak tangkis. Sok esoknya. Dan sampean kira-kira waktu mengkoleksi pusaka ini ada nggak otak-otak atau sebuah pemikiran atau inspirasi? Wah, ini demi hati ya aku. Oh enggak. Nggak nyampe ke sana. Enggak. Ada esok. Besok jangan aku. Tapi kan kini ngono ya. Makan ini esok ada kan. Iya. Ah taruh bisa nih aku tak beneran. Tak beneran. Perusahaan kini ngono. Wah. Nah itu benar. Jadi untuk sebuahnya namanya perdemitan itu dihindari. Tapi kalau untuk filosofi, nyoni dan aura-aura yang jenengan rasakan itu cocok untuk jenengan piyambak. Nah, Cocok untuk jenengan pribadi. Karena setiap pusaka pasti memiliki energi, lurus gitu. ya Allah. Mancing atau dong. Tak pateni sih kamera dulu ya. Setiap pusaka itu memiliki energi dan kita semua punya pengalaman masing-masing dan tidak sembarangan kita biarkan gitu loh. Iya, jadi tidak Malah bisa jadi omongan yang jelek ya. jadi omongan jadi ada yang pro ada yang kontra gitu loh. Umpamanya ada orang bilang ada yang wow wis gendeng iki ngono. Kita itu sebagai manusia yang sadar berusaha menyadarkan. Ya kita tidak bisa memungkiri bahwa sesuatu seperti itu ada. Cuman ya kita berusaha menganggap itu tidak ada. Karena Nabi kita mengajari kita untuk tidak mempercayai. Walaupun kita percaya itu ada. Aneh ya? Aneh emang. Jadi kayak gini. Cek padang lewat itu. Turun ya? Mobil truk. Mandek deh. Tambah nemen kalau kali-kali. Kan ngomong kali itu kan. Ya mesti kali. Ya Mas Le. Tuh. Ya pacaran wis. Ada gini. Di agama kita itu diwajibkan untuk percaya yang namanya gaib. Gaib. Termasuk yang namanya malaikat, jin, setan, iblis dan lain-lain. Itu gaib. Kita wajib percaya itu loh. Wajib percaya. Tapi kita tidak dipercayakan untuk boleh mempercayai kata-kata dari yang namanya gaib. Terus nek kata-kata tokoh malaikat sopo? Lah, sampean sopo kok ngomong karo malaikat? Seorang mungkin. Kecuali sampean kate iku mau sing jajal sampai kapan mau. Kurang jajal cak, kawannya aku. Kacang itu, deal ya. Guys. Ya. Capek ya lo kau nyoba. Satria itu. Nah, ini kongon jelajah alam kok. Ya bagaimana cak? Pilihannya mek loro, surga mek neraka. Lho, nang surga kuwi manjat, nang neraka kuwi nyemplung. Gampang ndi? Nyemplung panas ya? Lah nyemplung dilu kok panas mentas to. Ijine iso mentas, dhuwure sak ngono cak. Dajal Jalan Capek ya, sih. dadi mengi sampean manjat marut tiba tangi-tangi jongkro. Tipe ketebuk cak. Nah, nek mengisor wis ra iso mentas. Nah, tipe karuane balik nang isor nang tengah-tengah. Oh, berarti nek nang dhuwur iso balik ya. Oh, tambah seneng aku cak. Bisa. Cepet. Ya gak ngono cak, iki gak mudune nek kene beda neng. Akhirat cak, akhirat. Oke, terima kasih untuk sudah menyaksikan kami. Semoga Ngapain? amal ibadahnya diterima. Duh. Dan ini tangguhnya belum ya tangguhnya ini. Oh iya, tangguhnya ini mas. Akhirat. Jadi kira-kira tangguh apa? Tangguh payu. Tangguh payu, oke. Jadi monggo sing kepengin. Monggo sampai Nyati, hari silakan. monggo. Tangguh payu. Tangguh payu. Tangguh payu dan ini bisa dibilang ini juga kamar jikan. Iya. Jadi segi garapnya ini material kamar jikan dan ini kokoh ini barang ini. Kokoh, api, tebel terus lo juga nggak sembarangan. Jadi garapannya lumayan luas seperti itu.
Ojo ngomong lumayan berarti elek, enggak. Sing sepuh itu ya gak mesti luwes. Sing paling luwes orang ya. Jadi apa syarat-syarat dalam arti dibilang luwes itu apa kira-kira? Luwes itu looknya itu rapih ya. Looknya rapi. Atau biasa luwes itu disebut dengan garapan. Garapannya itu luwes, rapih, Indah. rapih. Ada. Kadang-kadang emang ada yang wagu. Iya. Wagu itu seperti apa? Kalau keris-keris kamardikan yang look itu rata-rata wagunya itu ada di look atas. Look atas. Oh iya. Itu bisa ditengeri. Bisa tanggal ini. Look atas itu bikin wagu. Gini loh, ada keris sepuh. Saya pernah megang. Waktu itu diposting di WhatsApp. Terus saya samperin beliau. Rumahnya di dekat sini di Sedati. Looknya seperti ini. Ini 1, 2, 3 lebar. 4, 5 terus sampai ujungnya itu biasa lagi. Jadi tengah-tengah ini dia look lucu gitu. Itu kan campur baur. Campur baur. Maksudnya campur baur. Beda sama condong campur Kalau condong campur itu, atau dapur campur. kalau campur baur itu emang campur sih. Bisa condong apa? Oh, itu campur. Condong campur Condong bisa. Karena condong itu kan dia itu melingkupi look sebenarnya. Condong itu. Kalau ada sogokan yang sampai ke atas itu bukan dapur campur juga. Bukan, tergantung looknya juga. Kalau satu Tergantung look berapa. Look satu. tutup sih kamera dulu. Udah. Look satu, sogokan satu. Oke, panjang Ke sampai ujung. sampai ujung. Itu masuknya senjatanya Oke, terima kasih sudah mas. bubuyar. Perasaan saya kok kayak apa ya? Anu re, apa sih ini? Dapur apa ya? Dapur baur. Bukan, ada sendiri dapurnya. Kalau munyeng. Kolomunya. Oke. Dapur Tapi ada ini, ya? Ini di otakku kebanyakan dapur keris sampai lupa. Memilahnya harus di-download dulu soalnya. Servernya dari mana itu? Tapi kalau munyeng itu juga ada di Gresik. Tapi dapurnya Cengkelat. Miliknya Sunan Giri. Ya kan? Pernah. Jadi kalau jenengan searching apa pusaka Sunan Giri kalau munyeng. Kalau munyeng itu yang lurus itu re. Nah, Itu senjatanya Sunan Giri. Sunan Giri. Beliau kalau mau. Tapi di replika museumnya itu berbentuk Look. sengkelat. Kalau sengkelat itu malah senjatanya ampel. Ampel. Kalau sudah ampel, Sunan Ampel. Kalau Sunan Ampel itu saya juga agak bingung menjelasin gandeknya ya. seperti ini ya, seperti sempaner juga ya bentuknya ya. Ya kurang lebih, makanya sampai bingung membedakannya. Seperti sempaner tapi kecil bilahnya. Dia tuh mungkin tengerannya tuh bilanya agak runcing gini ya, agak ramping, kayak pulang geni. Iya kan. Kayak pulang geni dan brojol. Lah, tapi gandeknya Gandeknya itu pakai kayak kepang kacang. sempaner. Kayak sempaner. Kepang kacang yang nggak terlalu panjang ya. Kecil. Kecil. Oke. Dan mungkin- rata-rata kerisnya nggak besar-besar. Iya memang kayak sujen, makanya dibilang sujen ya kan. Jadi mungkin itu akan dibahas kalau ada. Dan semoga itu ada ya, semoga itu ada. Lebarannya ada tadi. Soalnya akan dibahas sujen ampuh itu seperti apa. Dan ini sudah ada yang namanya 4 pusaka di sini, kita pelajari bersama-sama. Ada yang namanya carubuk, lalu jalak ngure, lalu tadi ada brojol, dan ini yang terakhir kita bahas Kalawijan Pandowo. Kenapa? Karena ada geneng yang di sini. Jadi kita lebih ke ciri-ciri pusaka. Ciri-ciri pusaka. Yang sudah kita review ini. Dan untuk kedepannya mungkin akan ada lagi pusaka-pusaka yang lain mau kita bahas. Ya kan? Jadi jangan kemana-mana, belajarnya di sini aja di Tombak Nusantara bersama Rabutoyo di Madinah Bongso. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ngapain?